Shalom saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan. Dalam minggu Prapaskah terakhir ini kita akan bersama merenungkan 7 perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Perkataan salib yang pertama tercatat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-23 ayat ke-34, di mana Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang telah mereka perbuat." Saudara-saudariku yang terkasih, saat Anda mendengarkan kata pengampunan, apa yang terlintas di dalam pikiran saudara? Mengapa Yesus yang sedang tergantung di atas kayu salib, yang sedang menahan rasa sakit, kata pertama yang keluar dari mulutnya adalah, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Kita akan bersama merenungkan 2 hal yang penting. Yang pertama, Allah tahu kebutuhan terbesar kita sebagai manusia yang berdosa. Kita butuh diampuni. Saudara-saudaraku yang terkasih, pengampunan adalah satu kata yang menyejukkan hati kita. Karena pengampunan memberikan pemulihan kepada kita. Dengan pengampunan yang Yesus kerjakan di atas kayu salib, maka hubungan kita dengan Allah dipulihkan. Sehingga kita bisa datang menghampiri Allah sebagai anak-anak yang dikasihinya. Kita tidak ada lagi ketakutan, kita tidak ada lagi rasa bersalah, melainkan kita bisa dengan berani datang mendekat kepada Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus tahu kebutuhan terbesar kita, sehingga Dia rela mati di atas kayu salib, menanggung hukuman dosa kita dan menyatakan pengampunan Allah kepada kita yang berdosa. Oleh karena itu, saat kita memandang kepada kayu salib, biarlah kita tahu, kita yakin bahwa salib adalah karya pengampunan Allah yang sempurna atas hidup kita. Dan mari kita semakin bersyukur kepada Allah. Kita semakin rindu untuk datang mendekat kepada Allah dan semakin ingin hidup mentaati Dia. Nah, hal yang kedua yang akan kita renungkan adalah Yesus memberikan teladan kepada kita untuk mengampuni sesama. Pada masa pelayanannya, Tuhan Yesus mengajar, "Kasihilah musuhmu, berdoalah untuk musuhmu, berkatilah musuhmu." Apa yang Yesus ajarkan, itu yang Dia hidupi. Dan saat Dia sangat menderita, menerima perlakuan, menerima hinaan yang begitu buruk dari orang-orang yang mungkin telah Dia sembuhkan, yang telah merasakan kasih dan sentuhan tangannya yang penuh kasih. Tetapi mereka mungkin adalah orang-orang yang telah menghina Yesus, yang menyalibkan Yesus, yang membuat Yesus harus menderita sedemikian rupa. Tetapi Yesus tetap berdoa dan memohon kepada Bapa untuk mengampuni mereka. Saudara-saudaraku yang terkasih, pengampunan membebaskan kita dari kebencian dan membebaskan orang lain dari rasa bersalah. Ada seorang pria, dia menikahi seorang wanita yang cantik dan baik hati. Tetapi sayangnya pria ini tidak pernah menghargai istrinya yang selalu baik kepadanya. Dia seorang pria, seorang suami, seorang ayah yang kurang bertanggung jawab. Setiap hari hidup mabuk-mabukan, pulang larut malam dan memukul anak istrinya.
Dan suatu hari dia punya rencana, dia mau pergi ke kota besar untuk mengadu nasib, mencari kehidupan baru. Bahkan dia mencuri uang tabungan istrinya dan dia bawa pergi ke kota besar memulai kehidupan barunya. Di sana dia memulai usaha yang baru bersama dengan teman-temannya. Dia hidup berfoya-foya, berjudi, narkoba, hidup dalam seks bebas. Bulan berganti, tahun pun berganti. Tetapi malangnya usahanya mulai bangkrut sehingga pria ini mengalami kehabisan uang dan akhirnya tidak ada cara lain dia melakukan perbuatan kriminal. Dia menipu orang lain dengan cek palsu yang dia cetak untuk menipu orang lain dan mendapatkan uang. Tetapi ternyata apa yang diperbuatnya itu akhirnya diketahui oleh polisi dan dia ditangkap dan pengadilan menjatuhkan hukuman 3 tahun penjara kepadanya. Nah, di dalam penjara dia mulai merenungkan kembali kehidupannya. Dia ingat kembali istrinya yang baik kepadanya, anak-anaknya, perlakuan dia terhadap anak-anaknya yang tidak ada kasih sayang. Dan dia mulai menyesali kehidupannya, menyesali perbuatan-perbuatan yang sudah dia lakukan kepada keluarganya. Akhirnya dia putuskan untuk menulis sebuah surat kepada istrinya. Di dalam surat itu dia berkata, "Istriku, aku sangat menyesal atas perbuatanku dulu yang tidak pernah menghargai engkau dan anak-anak kita. Aku tahu mungkin ini sudah terlambat bagiku, tetapi aku tetap memberanikan diri untuk menuliskan segala penyesalanku atas perbuatan yang telah kulakukan terhadap keluargaku. Istriku, kalau engkau mau mengampuniku, aku mohon saat aku dibebaskan dari penjara dan saat aku melintasi desa kita, ikatkanlah sebuah pita kuning di pohon beringin di desa itu. Saat aku lewat dan aku melihat pita kuning itu, aku tahu bahwa engkau mengampuni kesalahan-kesalahanku. Tetapi aku juga tahu aku tidak berani berharap banyak. Kalau engkau tidak mau mengampuni aku, tidak apa-apa. Ini memang harus kutanggung atas segala perbuatan yang telah kulakukan. Dan aku tahu bahwa aku tidak akan lagi mengganggu hidupmu dan aku akan pergi selama-lamanya dari hidupmu. Surat itu pun dikirim, tetapi pria ini tidak pernah mendapatkan balasan dari surat ini sampai akhirnya tiba pada hari pembebasannya. Dia begitu ketakutan, ya, dia begitu gemetar, dan dia tetap putuskan dia akan menaik bis untuk melewati desanya. Saat bis yang dia naiki sudah semakin dekat dengan desanya, rumahnya, pria ini ketakutan, gemetar, berkeringat dingin. Dia takut kalau dia tidak akan pernah melihat pita kuning itu. Bis yang sudah semakin dekat, dia tidak berani mengangkat kepalanya. Dia terus mendudukkan kepala. Dia terus meremas-remas jari-jari tangannya dalam ketakutan. Setelah bis itu sampai dan dia melihat kepada pohon beringin yang di dekat rumahnya, air matanya berlinang karena dia tidak melihat satu pita kuning yang terikat di pohon itu, melainkan dia melihat ada ratusan pita kuning yang terikat
di pohon itu. Dan ini menyatakan bahwa istrinya mengampuni setiap perbuatan yang telah dilakukannya. Dan pria ini penuh dengan air mata yang bahagia. Karena selama ini dia takut istrinya tidak akan mengampuni dia. Ternyata istrinya menyatakan pengampunan itu kepadanya dan menerima dia kembali berkumpul dengan keluarganya. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, pengampunan membebaskan kita dari kebencian dan membebaskan orang lain dari rasa bersalah, dari ketakutan. Itulah yang ingin Allah kerjakan di dalam hidup kita. Allah sudah mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Ia juga ingin kita belajar mengampuni kesalahan orang-orang yang telah berbuat jahat kepada kita. Saudara-saudariku, kita diampuni oleh Allah supaya kita juga mengampuni sesama. Mari bersama kita selidiki hati kita. Apakah kita masih punya kebencian? Apakah kita masih menyimpan kesalahan orang lain yang telah diperbuatnya bagi kita? Jangan keraskan hati kita, lembutkan hati kita untuk kita belajar mengampuni orang-orang yang telah bersalah kepada kita. Pengampunan akan membebaskanmu dari kebencian. Pengampunan dari Allah akan memampukanmu untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada engkau. Mari bersama kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kalau Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau mengutus anak-Mu Yesus Kristus mati di atas kayu salib menanggung dosa kami untuk menyatakan pengampunan-Mu bagi dosa-dosa kami. Bapa, Engkau juga ingin kami yang diampuni. Kami juga belajar mengampuni sesama kami. Kami sadar dalam hubungan dengan sesama ada banyak hal yang bisa membuat kami terjadi konflik. Mungkin ada orang yang menyakiti kami. Dan saat kami merasakan ketidakadilan, rasa sakit hati, Bapa, tolong kami untuk mengampuni sesama kami. Tolong kami untuk dibebaskan dari setiap kebencian, dari rasa sakit hati yang ada di dalam diri kami. Tuhan, kami percaya dan kuasa kayu salib, kasih dari kayu salib kami akan dimampukan. Lembutkanlah hati kami untuk kami hidup mengampuni sesama dan hidup bersyukur akan pengampunan Allah atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.